Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini ya di dalam acara webinar Cheat Sheet Perencanaan Pensiun Ceria. Bersama saya sebelum acara dimulai, saya perkenalkan sebagai host di sore hari ini ada saya, Bang Adri dari Medan nih, Mbak Rahma. Jadi kita berbeda kota, tapi alhamdulillah bisa berkumpul semua ya dalam Zoom webinar sore hari ini ya. Silakan Mbak Rahma. Oke, dengan teman-teman, dengan saya Rahma. Saya sama seperti Bang Adri ya, FA dari Juara. Kalau misalnya teman-teman mau kenal kami lebih dekat, bisa masuk ke grupnya Juara ya. Nanti kita share juga linknya. Kemudian untuk hari ini, materi kita akan dibawakan oleh Mbak Leni. Mbak Leni udah ready, Mbak? Ya. Ready, insya Allah. Ini Oke. kita akan bacain dulu ya profilnya Mbak Leni. Jadi kalau orang bilang itu kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Mbak Leni. Nggak kenal maka kenalan. Makanya kenalan ya. Ini Mbak Leni nama lengkap adalah sebagai Mbak Leni Yuliani Wijaya ya. Beliau itu dari segi background pendidikan adalah Magister Bisnis dan Administrasi dari Institut Teknologi Bandung ya Mbak Leni. Yes. Kemudian memiliki sertifikasi Associate Wealth Planner Financial Planning Standard Board Indonesia. Dari karir beliau itu memulai karir di Bank BUMN ya dari tahun 2006 sampai dengan 2015. Jadi tetap dari 2015 sampai saat ini beliau adalah owner dari PT Solusi Cakra Tangguh ya. Bergerak dalam bidang general supply. Luar biasa nih Mbak Leni, seorang wanita pebisnis ya. Kemudian keahlian beliau itu yang pertama adalah sebagai personal and family financial plan, yang kedua corporate financial analysis, kemudian juga small medium enterprise ya Mbak Leni ya di business plan khususnya. Oke, langsung aja kita kasih applause dulu nih untuk Mbak Leni dan kita semua yang sudah hadir ya pada sore hari ini. Silakan Mbak Leni. Oke, terima kasih Bang Adri, terima kasih Mbak Rahma. Selamat sore semuanya, selamat sore semua partisipan. Terima kasih atas waktunya join di webinar kita kali ini. Ini saya dan teman-teman Bang Adri, Mbak Rahma, kita coba perkenalkan dulu apa sih itu Juara ya sama teman-teman gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik saat kita kembali diributkan dengan corona yang semakin meningkat kembali. Oke, saya izin share screen ya Bang Adri ya. Ya silakan. Oke. Nah ini, monggo Bang Adri sama Mbak Rahma kita kenalan dulu Juara itu apa sama teman-teman. Tadi kan saya udah kenalan nih secara saya pribadi, tapi kan mungkin belum semua kenal dengan Juara. Yuk kita semua kenalan dulu sama Juara ini apa sih Juara itu. Monggo silakan Bang Adri, Mbak Rahma. Oke, jadi teman-teman untuk Juara ini adalah kami itu perencana keuangan. Kalian bisa temukan kami di Instagram, di Telegram maupun di App Store dan Play Store. Itu Juara hadir untuk membangun edukasi keuangan kepada teman-teman. Jadi kalian tuh bisa belajar keuangan dimulai bersama Juara. Gitu. Udah pada download aplikasinya Juara, nanti bisa cek di App Store atau Google Store. Silakan ketik JOOARA ya. Nah, kemudian selain itu juga Juara ada di YouTube channel. Kalian bisa lihat atau nonton video-video kami mengenai edukasi keuangan. Jika ingin lebih dekat dengan kami, bisa gabung di grup Telegram Juara. Lalu kalau belum sempat nonton, bisa juga ada di artikel keuangan. Di sana ada beberapa artikel juga. Kemudian ada free webinar seperti ini. Nah, jadi kan dibanding kita pergi-pergi nih kan lagi corona kayak gini ya, lebih baik kita di rumah aja sambil free webinar bareng Juara. Karena semua bisa jadi juara. Ya, semua bisa jadi juara. Ya, pastinya juga Mbak Rahma ya di Juara kita tuh ada financial advisor juga ya. Jadi nanti
pastinya teman-teman tuh bisa dapetin rekomendasi keuangan terbaik juga dari para FA juara. Gitu Mbak Leni dan teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk install juga ya tadi seperti diinfoin Mbak Rahma ya. Oke. Terima kasih Bang Adri, terima kasih Mbak Rahma sudah memperkenalkan juara sama teman-teman semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Nanti kita berinteraksinya bisa lewat chat. Boleh teman-teman nanti ketik di chat. Nah, oke. Kita mulai. Mudah-mudahan teman-teman di sini sehat walafiat semuanya. Kita mulai sekarang. Apa sih contekan-contekan yang saya punya supaya teman-teman bisa pensiun dengan ceria gitu kan? Ada beberapa contekan yang juara siapkan untuk teman-teman supaya bisa pensiun ceria. Tapi sebelum masuk, saya mau tanya dulu nih teman-teman yang ada di sini itu masuknya generasi mana ya? Boleh dong kita interaksi di chat. Silahkan teman-teman attendees. Boleh open mic atau di chat juga boleh ya, boleh. teman-teman. Ibu Renta, ada yang Pokoknya Gen jangan Z, malu-malu ada deh yang di sini. Gen X. Ada lagi? Supaya kita, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini penting ya. Jadi kita harus tahu sekarang tuh kita berada di mana sih di dalam tabel hasil sensus penduduk ini kita berada di bagian yang mana, di bagian kue yang mana gitu. Ada yang Gen X, ada yang milenial, ada yang Gen Z, atau bahkan ada yang baby boomer. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu gitu kan, karena kita harus mempersiapkan pensiun dari sekarang. Oke, ada yang dari Gen X, ada yang dari tadi ada dari Gen Z. Ada yang dari Gen Z, Mbak Ivana, atau ini dari Gen X juga ada, milenial juga ada, kemudian Ibu Retno dari Gen X juga. Oke, kita lanjut ya. Wah, oke, milenial, Gen Z, Gen X. Oke. Catat ya, Gen X itu yang berusia 40 sampai 55. Kalau milenial itu yang umur 39 tahun juga masih milenial loh. Jangan sangka yang milenial itu yang muda-muda banget gitu. Enggak. Kalau dari hasil sensus penduduk ini, inilah rentang usia yang digolongkan penggolongan usia dalam hasil sensus penduduk. Kita catat ya. Lanjut. Kita mulai nih. 5 kesalahan yang paling sering dilakukan dalam persiapan pensiun. Yang pertama itu terlambat memulai perencanaan. Kenapa tadi saya tanyakan gitu kan? Kenapa saya tanyakan teman-teman itu ada di kue yang mana supaya kita tidak terlambat teman-teman gitu. Walaupun tadi ada teman-teman yang di Gen X gitu kan, yang B gitu, nggak apa-apa, tidak ada salahnya, tidak ada kata terlambat untuk memulai perencanaan sesuatu yang baik. Itu kenapa? Kenapa dana pensiun itu harus direncanakan dari sekarang? Karena kita harus sama-sama sadar bahwa dana pensiun itu seringkali jadi hal yang dilupakan sama banyak orang. Karena ya menganggapnya masih lama gitu kan. Apalagi buat yang Gen Z gitu ya. Nanti aja masih lama, masih pengen menikmati hidup gitu. Tapi percaya deh teman-teman, waktu itu berjalan sangat cepat gitu. Saya aja kemarin rasanya baru lahiran, tahu-tahu sekarang anaknya udah masuk SD gitu. Nah, teman-teman ngerasain nggak sih bahwa waktu itu berlalu dengan cepat? Tahu-tahu sekarang mungkin ada yang anaknya tiba-tiba udah mau kuliah gitu kan. Oke, jadi yuk kita siapkan, kita mulai perencanaan dana pensiun gitu kan. Ini kalau dari hasil survei, ada 66% milenial belum memiliki rencana dana pensiun secara khusus gitu kan. Gede loh 66% itu data dari mana ya? Nah, ini data yang kita dapat dari Courtesy The National Institute for Retirement. Jadi selain 66% yang belum punya dana pensiun, mereka juga
sudah merencanakan atau sudah memulai investasi untuk dana pensiun, tapi mereka melakukan kesalahan, entah itu salah nyimpen tabungan, entah itu salah milih instrumen investasi. Kemudian banyak yang udah melakukan investasi, tapi nggak cukup gitu kan, nyimpennya berapa, ternyata kebutuhannya itu berapa gitu kan. 80% itu nggak cukup nyimpennya. Nah, kalau misalkan kebanyakan teman-teman di sini adalah seorang karyawan, 100% kita harus sadar bahwa penghasilan kita suatu hari akan berhenti ketika pensiun. Ketika penghasilan berhenti, kebutuhan hidup kita itu tetap ada kan. Kalau kita terbiasa ngandelin gaji, nanti pas pensiun udah nggak punya kerjaan, kita mau dapat uang dari mana? Gitu kan. Makanya saya balik lagi berkali-kali bilang bahwa yuk kita rencanakan dari sekarang. Oke, kita masuk ke contekan yang pertama ya. Contekan yang pertama itu teman-teman harus membayangkan bagaimana saya akan menjalani masa pensiun saya. Bagaimana ya? Maksudnya bagaimana itu lebih ke seperti ini teman-teman. Nanti itu saya ketika sudah pensiun, apakah masih ada orang yang bergantung hidup kepada saya? Apakah saya masih membiayai anak-anak saya? Apakah saya masih hidup tinggal satu rumah bersama anak-anak saya? Apakah saya masih punya cicilan rumah? Apakah saya masih punya cicilan lain-lain gitu kan? Apakah masih ada aset yang ingin saya capai? Apakah saya ingin punya mimpi-mimpi tertentu, misalkan pergi beribadah setiap tahun, apakah umroh atau pergi ke tempat ibadah lainnya. Itu harus teman-teman petakan dari sekarang. Itu. Yang pertama dicatat bahwa kita usia sekarang berapa, kedua nanti kita bagaimana akan menjalani masa pensiun saya, gitu kan. Kemudian yang ketiga, berapa biaya bulanan yang saya habiskan saat pensiun nanti. Kalau misalkan teman-teman belum bisa ngebayangin, biasanya sih ada rule of thumb-nya ya, ada yang 30-40% dari biaya gaya hidup sekarang, atau ada juga yang saya tetap pengen mempertahankan gaya hidup saya tidak mau menurunkan gaya hidup saya dari yang sekarang gitu. Itu paling hanya turun sedikit, hanya 70-80% gitu ya, turunnya dari biaya hidup saat ini. Kemudian yang keempat, balik lagi ke pertanyaan, banyak kebutuhan yang tetap harus dipenuhi, termasuk tadi ya mimpi-mimpi, harapan-harapan gitu kan. Tapi dari mana penghasilan saya nanti, gitu kan? Kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaan ini untuk nanti di chat-chat yang kelima, oke? Sebelum saya lanjut, apakah masih semangat teman-teman di sini? Apakah saya terlalu cepat menerangkannya? Boleh ketik di kolom chat. Yes, masih semangat. Terima kasih Bu Santi, Bu Susan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, masih berhubungan dengan tadi, dari mana penghasilan saya, dari mana pendapatan saya ketika nanti saya pensiun. Di sini ada juga survei yang sudah dilakukan oleh bisnis.com, sumber ekonomi rumah tangga lansia. Jadi yang termasuk lansia itu di atas yang tadi Gen X ya. Kalau Gen X kan tadi sampai 64 kalau nggak salah, nah berarti lansia itu di atasnya. Dari mana sih? Nah, 14%, 14,97% para lansia itu hidup dari kiriman uang atau barang. Entah itu dari keluarganya, keluarga inti dari anak, atau dari saudara, dari teman, dan lain-lain. Kemudian 6,46% hidup dari pensiunan. Seperti yang tadi Mas Adri bilang dan Mbak Rahma, mungkin kalau misalkan sebelumnya kita bekerja di institusi-institusi tertentu yang menyiapkan dana pensiun, itu kita nanti ketika pensiun itu udah punya tuh. Apakah itu DPLK, dulu saya zaman kerja di Bank BUMN itu namanya Simfoni gitu kan. Apapun lah itu namanya. Tapi hanya 6,5% yang hidup dari dana pensiun itu. Kecil sekali bukan? Nah, terus ada lagi nih, sih udah investasi, saya udah nyiapin aset saya, passive income, apakah itu kos-kosan atau rumah kontrakan, pokoknya aset-aset yang bisa menghasilkan income ketika saya sudah tidak bisa bekerja. Tapi itu hanya sebagian kecil ya teman-teman, hanya 0,76%, kecil sekali. Lalu yang paling besar, dari mana sih para lansia itu memiliki sumber ekonomi kehidupan rumah tangga? Nah, di sini teman-teman, 77,82% itu mereka
membiayai hidupnya dibiayai oleh anggota rumah tangga yang bekerja. Wow, besar sekali bukan gitu kan. Nah, apakah kita nanti pengen masuk ke kelompok ini? Mudah-mudahan sih enggak ya, karena seperti yang saya ceritakan, mudah-mudahan kita semua tidak menjadi generasi gencet gitu kan, tidak menciptakan generasi gencet. Apa sih generasi gencet itu? Nah, kita lanjut. Kalau misalkan kita bicara tenang, nanti sih ada anak saya yang membiayai gitu kan. Balik lagi yuk kita pikirin apakah iya kita akan membebani anak kita gitu. Apakah yakin kita akan menjadikan anak kita itu sandwich generation? Apa sih sandwich generation itu? Sandwich generation itu ibarat roti ya. Roti lapis ini ada roti, kemudian ada daging gitu, ada daging di tengahnya, kemudian di bawahnya lagi ada roti. Ya kalau sandwich makanan sih enak ya teman-teman gitu kan. Tapi sandwich generation itu adalah anak-anak kita yang nanti ketika berusia produktif itu masih harus membiayai hidup kita. Jadi yang lapisan di atas ini adalah kita sebagai generasi orang tua, dan yang di bawahnya ini adalah generasi cucu kita atau anak dari anak kita gitu. Jadi si anak kita ini nanti masih harus membiayai dua layer kehidupan orang tuanya dan kehidupan anaknya gitu. Meskipun memang membantu orang tua, membiayai kebutuhan hidup orang tua itu adalah kewajiban seorang anak. Saya setuju no issue. Tapi kita pun sebagai orang tua harus sadar bahwa mungkin era kita tuh sudah lewat gitu kan. Era produktif kita itu sudah lewat. Dan kalau saya pribadi, saya nggak mau ngebebanin anak saya. Biarlah anak saya berkreasi untuk kembali menjadikan anak-anaknya generasi yang kuat. Setuju teman-teman? Boleh klik di kolom chat. Adakah yang ingin menjadikan anak-anaknya generasi gencet? Silahkan. Kalau nggak mau, kalau setuju dengan saya, ketik SSSSS, kita lanjut. Saya nanti kasih tips and trick gimana caranya supaya tidak menjadikan anak-anak kita generasi gencet. Wah, mostly teman-teman di sini sih sepakat ya. Itu kata Bu Susan, jangan dong kasihan anak-anak kita. Ya, benar. Kita lanjut. Gimana caranya supaya kita tidak menjadikan anak kita generasi gencet? Ya, kita mulai dari sekarang. Mau berapapun usia teman-teman semua, mau berapapun usia Bapak Ibu semua, yuk kita hitung dari sekarang. Lebih baik terlambat, meskipun Bapak Ibu tadi ada yang masuknya generasi masih Gen X gitu kan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Nah, kemudian kita masuk ke kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua itu tidak mengindahkan biaya perawatan kesehatan. Jadi kita percaya bahwa saat ini kita masih sehat. Alhamdulillahnya kita dikasih rezeki sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi survei membuktikan ada 52 orang yang berumur 65 tahun itu memerlukan layanan kesehatan jangka panjang. Berarti 52% itu kan lebih dari setengahnya ya para lansia membutuhkan layanan kesehatan. Nah, dari mana sih kita membiayai layanan kesehatan itu? Terus apakah benar itu hasil hasil surveinya? Ini saya tampilkan dari Kementerian Kesehatan tahun 2019. Bahwa penyakit yang dialami para lansia itu pada umumnya tidak menular. Kemudian bersifat degeneratif atau disebabkan oleh faktor usia. Jadi karena menurunnya kemampuan fungsi-fungsi organ-organ tubuh kita. Kemudian contohnya jantung, diabetes mellitus, stroke, rematik, dan cedera. Mostly sih kebanyakan merupakan penyakit kronis. Dan untuk berobat itu membutuhkan biaya besar. Ini tuh menurut hasil survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 BC ya, before Corona. Nah, before Corona aja udah kayak gitu, apalagi sekarang gitu kan dengan adanya tambahan virus baru yang membuat heboh seluruh dunia gitu. Otomatis kita harus merencanakan biaya perawatan kesehatan kita pada saat nanti kita pensiun, gitu kan. Kemudian ini persentase penduduk lansia menurut kondisi kesehatan. Ini juga datanya saya dapat dari BPS dan Kementerian Kesehatan. Kita bisa lihat di sini secara total
24,35% lansia ini mengalami sakit. Oh, kecil dong 24. Jangan sedih dulu. Nah, yang 48,14%-nya ini mengalami keluhan kesehatan. Apakah disebut sehat? 100%? Belum tentu. Tetap aja pernah mengalami keluhan kesehatan, apapun itu kan. Di sini bisa dilihat untuk usia 60 sampai 69 yang mengalami sakit itu 22,23, yang mengalami keluhan itu 46. Rata-rata di sini di atas 40% mengalami keluhan kesehatan. Nah, kalau hanya keluhan-keluhan saja tidak ditangani dengan baik, bisa jadi nanti berujung panjang gitu kan. Jadi memang kita harus sadari sama-sama bahwa biaya kesehatan saat kita pensiun itu harus kita siapkan dari sekarang gitu kan. Terus kemudian, saya sih kalau sakit nggak berobat deh gitu, nggak perlu gitu kan. Nah ini si Kementerian Kesehatan juga sudah memetakan nih persentase lansia yang tidak berobat jalan menurut alasan utama tidak berobat jalan. Ada yang merasa tidak perlu, 32,75%. Terus kemudian ada, saya sih ngobatin sendiri masih bisa ya pakai jamu-jamuan. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Kemudian yang lainnya menjawab 3,53%. Tapi sangat disayangkan ada 2,36% menjawab tidak ada biaya. Jadi untuk yang 2,36% ini sebetulnya pengen berobat tapi nggak ada biaya gitu kan. Nah, sangat disayangkan bukan? Kalau misalkan nanti kita pada saat tua masuk di kue yang 2,36% ini gitu kan. Untuk itu yuk kita siapin dari sekarang dana perlindungan kesehatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan jaminan kesehatan. Ini bebas, Bapak Ibu bisa memilih jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, boleh. Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa mempersiapkan proteksi kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta, boleh gitu kan. Terbukti dari hasil Kementerian Kesehatan ini, survei Kementerian Kesehatan ini, 76,63% ini menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inapnya. Jadi, yuk kita sadari sama-sama bahwa ketika nanti kita tua, kebutuhan biaya kesehatan itu akan ada. Pilihannya mau kita siapin dari sekarang saat kita masih sehat, atau mau kita siapkan nanti saat kita tiba-tiba sudah tua gitu kan, sudah tidak punya penghasilan. Balik lagi ke teman-teman masing-masing. Kemudian cheat sheet nomor 2. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan sama teman-teman. Ini yang harus disadari bareng-bareng. Balik lagi kita mengukur ke diri kita. Apakah sekarang saya sudah punya perlindungan kesehatan yang cukup? Kemudian rencanakan perlindungan kesehatan Anda dari sekarang, gitu kan? Kemudian pola hidup sehat tentu harus kita jalankan dari sekarang. Terus tadi saya sudah bilang fasilitas proteksi kesehatannya teman-teman bisa milih, Bapak Ibu bisa milih apakah yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun dari yang swasta. Kemudian kita harus sadari, tadi kan sudah ada survei dari Kementerian Kesehatan jenis-jenis sakit yang dialami oleh lansia. Ada diabetes, ada stroke, ada jantung, kemudian ada diabetes mellitus dan lain-lain yang memang membutuhkan pengobatan yang cukup lama gitu kan. Nah, ketika Bapak Ibu teman-teman sudah memiliki proteksi kesehatan yang dimiliki saat sekarang, apakah itu dari pemerintah atau dari swasta, teman-teman harus menyadari, harus paham apa saja sih penyakit yang di cover. Jangan cuma tenang aja, saya mah udah di cover ini gitu kan sama BPJS atau udah punya nih asuransi kesehatan. Yuk, mumpung belum terlambat, kita cek lagi klausul-klausul apa aja, mana yang di cover, mana yang tidak. Karena kan pasti masing-masing proteksi kesehatan itu punya batasan-batasan tertentu. Ada juga yang saat COVID ini ternyata tidak di-cover, tidak meng-cover gitu kan. Padahal dia sudah enak-enakan, saya sih udah di-cover kok sama kantor gitu kan, sama asuransi kantor. Dilalahnya qadarullah kena COVID, rupanya meng-cover tapi biayanya tidak cukup atau malah tidak di-cover sama sekali. Gitu. Jadi mumpung kita lagi banyak di rumah nih, yuk kita buka-buka lagi gitu polisnya. Oke. Nah,
Tujuan utama dari proteksi kesehatan itu apa sih, teman-teman, Bapak Ibu? Tujuan utama proteksi kesehatan itu adalah jadi untuk melindungi aset-aset kita nih, Bapak Ibu. Apakah itu mobil, rumah, tabungan untuk pergi haji, tabungan pendidikan anak-anak, tabungan untuk rencana kita jalan-jalan. Itu jangan sampai dijual ketika sakit atau sakit kritis menimpa diri kita. Gitu. Jadi ketika kita sakit, nggak usah sampai juga jual rumah, nggak usah juga sampai mengorbankan tabungan pendidikan yang udah kita siapkan buat anak-anak kita, gitu. Jadi inilah salah satu pertimbangan kenapa perlindungan kesehatan itu perlu, gitu kan. Dari mana sih? Dari mana sih perlindungan kesehatan itu kita dapatkan? Ya seperti yang saya bilang tadi, dari BPJS Kesehatan kah, itu kan juga tolong menolong satu sama lain ya gitu kan. Atau misalkan teman-teman bisa memilih proteksi asuransi syariah untuk kesehatan. Jadi dengan akad saling tolong menolong gitu. Jadi kita tidak menanggung kesusahan kita sendiri, kita ditolong orang lain. Kalau di asuransi syariah itu kan pilihannya kita menolong orang lain dengan premi yang kita akadkan hibah, atau ketika kita sakit atau sakit kritis kita ditolong oleh orang lain gitu. Makanya mari kita refleksi lagi kepada diri kita, apakah proteksi yang kita punya ini sudah cukup? Itu kalau belum cukup, yuk mari kita rencanakan proteksi kesehatan kita dari sekarang. Nah, ini salah satu pilihan untuk proteksi kesehatan. Jadi kita fokus di yang warna kuning tua ini. Kita bisa lihat kalau Bapak Ibu pengen tahu berapa sih preminya yang dibutuhkan untuk membiayai proteksi kesehatan itu. Ini dari segi usia. Oh, ini masih di bawah 20 tahun ya. Saya lanjut ke yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dari 21 sampai 45 berapa sih proteksinya gitu kan. Let's say untuk generasi milenial deh yang paling ujung gitu kan. Yang paling ujung ini, yang paling tua ini, generasi milenial itu kan 39 nih Bapak Ibu. Nih saya pakai annotate ya biar jelas sebentar. Nah, kita ambil di sini. Kita ambil di sini di 39. Ini ada pilihannya 2 bed. Ini contoh bagaimana kita membahas proteksi yang kita punya ya. Fasilitasnya apakah 2 bed atau 1 bed, limit tahunannya berapa gitu kan. Ini bisa dilihat. Kemudian ini umur kita di sini ada berapa? Let's say generasi milenial. Untuk pria itu sekitar 1,2 dan untuk wanita itu sekitar 1,1 per tahun gitu kan. Nah, jadi ini bisa jadi acuan teman-teman untuk mempersiapkan berapa sih kebutuhan biaya kesehatan kita nanti gitu kan. Paham kan sampai sini? Adakah yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan boleh silakan diketik aja di chat, nanti kita ada sesi tanya jawab. Gitu. Kita lanjut ya, gak usah pusingin ini tabel ini ya. Ini saya hanya contoh aja. Kita lanjut. Oke. Kemudian kesalahan yang ketiga, berasumsi bahwa dana jaminan sosial itu udah cukup. Dana jaminan sosial ini lebih ke yang tadi Bang Adri pernah sebutkan di depan ya sama Mbak Rahma, bahwa saya udah punya DPLK kok gitu kan. Atau saya udah punya BPJS yang jaminan hari tua gitu kan. Itu pun bisa. Tapi apa iya cukup? Itu. Soalnya survei membuktikan, balik lagi ke survei ya. Rata-rata jaminan sosial itu hanya memenuhi 30% dari kebutuhan saat pensiun Bapak Ibu. Loh, kok cuma 30%? Lah ya iya. Kok bisa? Nah, lanjut ya. Kita harus sadari sama-sama bahwa emang pas kita pensiun itu masih ada pengeluaran apa, gitu kan? Makan, minum, listrik, transportasi udah pasti. Komunikasi dan teknologi zaman sekarang apa-apa lewat handphone, apa-apa nonton YouTube gitu kan. Pasti kan kita harus punya kuota gitu kan, Bapak Ibu. Bener nggak sih? Coba, adakah yang di sini yang tidak memanfaatkan gadget ketika waktu luang? Nah, kemudian asuransi kesehatan. Tadi kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian untuk charity, mau tidak mau kita harus mempersiapkan bekal kita pulang. Kita pengen beramal jariah, kita pengen bersedekah gitu kan, untuk bekal kita pulang.
Kemudian untuk entertainment, liburan, hobi kah gitu kan, untuk kesehatan. Dana-dana inilah, pengeluaran-pengeluaran inilah yang harus Bapak Ibu catat, Bapak Ibu hitung, Bapak Ibu teman-teman persiapkan dari sekarang. Monggo silahkan kalau mau di screenshot materinya, silahkan. Kalau nyatet kan nggak keburu ya takutnya ya. Kita cuma punya waktu sejam gitu. Oke, kita ingat ya, ini 5 kebutuhan dasar yang biasanya masih ada pada saat pensiun. Itu. Nah, contekan yang ketiga. Tabel-tabel sebentar. Tabel-tabel itu tadi yang 5 itu membantu teman-teman untuk menentukan berapa sih biaya bulanan yang saya habiskan saat pensiun nanti. Kemudian adakah bucket list yang ingin dicapai, mimpi-mimpi Bapak Ibu teman-teman yang masih pengen dicapai pada saat pensiun? Ya pengen dong liburan, tapi apa ya nanti dananya meminta sama anak-anak saya gitu kan. Kita harus siapin dari sekarang. Gitu. Kemudian yang ketiga, berapa usia harapan hidup saya? Jadi Bapak Ibu teman-teman harus bikin ancer-ancer gitu, ancer-ancer kita tuh punya harapan hidup tuh sampai berapa sih? Ya mudah-mudahan sih harapan usia hidup kita panjang umur ya. Kita pengen menyaksikan anak cucu kita bahagia gitu kan. Itu harus dicatat. Terus kita masuk ke kesalahan yang keempat. Jumlah dana yang ditabung saat ini masih kurang dari yang seharusnya. Hampir 80% lansia masih bergantung kepada anggota rumah tangga yang bekerja nih. 77%, hampir 80% ya. Udah mah masih bergantung sama anak gitu kan, udah mah dana yang kita siapin gak cukup gitu, otomatis kalau kayak gitu kita pasti menciptakan anak kita jadi generasi sandwich generation itu. Makanya kenapa sih harus kita siapin dari sekarang? Ya karena biaya hidup juga terus naik gitu, apalagi karena inflasi, jadi bikin biaya hidup terus naik. Kalau saat ini misalkan tadi Bapak Ibu merencanakan, oh saya sih cuma cukup 5 juta buat membiayai yang 5 item tadi gitu. Oke, sekarang sih 5 juta gitu. Tapi nanti kita kan pensiun masih lama, masih 15 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu kan. Otomatis 5 juta ini nanti 15 tahun lagi gak cukup 5 juta Bapak Ibu teman-teman gitu. Ingat kan lagu Abang Tukang Bakso? Wah, saya kasih clue nih. Jualan bakso, Abang Tukang Bakso dulu 200 perak. Sekarang satu mangkuk bakso berapa? Sudah 20.000 kan? Jadi inflasi itu ada dan teman-teman harus menyadari itu. Dan itu inflasi itu harus diperhitungkan dalam penghitungan kebutuhan biaya pensiun kita. Tuh. Ini cheat-sheet yang keempat. Andai kata hari ini sudah pensiun, anak-anak sudah hidup bersama, anak-anak sudah mapan, kita hanya hidup bersama pasangan. Balik lagi, berapa rupiah biaya bulanan yang kita butuhkan. Kok yang ditanyain itu terus sih? Ya iya, karena itulah yang bakal jadi patokan kita menghitung kebutuhan kita pensiun nanti berapa gitu kan. Kita kan tidak mau termasuk di grafik ini ya teman-teman, bahwa 15,54% itu masih tergantung, lansia Indonesia ini masih tergantung kepada keluarga yang masih bekerja, di mana angka 15,54% dari 26,82 juta persen itu banyak loh teman-teman. Bisa dibayangkan kan berapa banyak sandwich generation Indonesia yang ada saat ini gitu. Jadi yuk kita siapin. Kalau boleh Bapak Ibu teman-teman udah punya angka nih kira-kira berapa kalau besok nih saya pensiun, saya udah nggak punya cicilan apa-apa, saya udah hidup berdua sama suami saya gitu kan, kira-kira berapa rupiah? Ada yang 50 juta? Boleh sharing di chat kita? Ada yang cuma apa? Ada yang cuma 5 juta, 10 juta gitu kan. Boleh yuk teman-teman kita siapin supaya nanti kita bisa ngitung ya, berapa kebutuhannya. Oh, Bu Santi, 50 juta, that's okay, kita catat gitu kan. Susenas singkatan apa? Susenas itu ini
tim di BPS ya, tim di BPS yang mengadakan sensus kependudukan. Oke, kita catat. Ibu Santi bilang 50 juta, nggak apa-apa. Ada juga yang mungkin bilang 10 juta, nggak apa-apa. Kita catat. Nah, masuk ke kesalahan yang kelima, tidak melakukan perencanaan sama sekali. Hanya 7% dari lansia yang punya uang pensiunan dari investasi, gitu kan? Terus, oke, kalau cuma 7% lansia itu punya dari investasi, pertanyaannya, investasi apa ya, gitu kan? Berapa ya yang harus diinvestasikan, gitu. Itu semua akan menjadi contekan-contekan yang kita butuhkan untuk menghitung kebutuhan dana pensiun kita. Oleh karena itu, yuk kita siapin sama-sama. Nanti saya sharing gimana sih cara ngitungnya. Udah siap teman-teman? Udah siap nih, masuk ke bagian intinya nih, chat-chat yang kelima nih. Oke. Kenapa sih pensiun itu perlu direncanain? Karena rencana pensiun itu merupakan kompas, merupakan penunjuk arah bagaimana kita harus siapkan dari sekarang. Apa yang harus kita siapkan dari sekarang. Karena faktor-faktor tadi, ada biaya yang terus meningkat, gitu. Ada biaya kesehatan yang harus disiapkan, gitu kan. Ada mimpi-mimpi yang masih pengen kita capai, gitu. Nah, untuk contoh kita bisa lihat di sini ya, kenaikan biaya hidup. Kita ambil contoh, pria usia 30 tahun, berencana pensiun usia 55. Gaya hidup sekarang setara dengan 5 juta per bulan hari ini, dengan asumsi inflasi 7%. Gitu. Kita lihat di sini, tahun 2020, kebutuhan pensiunnya cuma 5 juta untuk memenuhi 5 poin tadi ya. Cuma 5 juta, Bapak Ibu, teman-teman, gitu kan. Ya itu sekarang 2002 tahun ini, ketika nanti dia sudah pensiun, terus meningkat dengan adanya inflasi, maka ketika pensiun di usia 55, dia itu butuh 105 juta loh setiap bulan. Nah, ini baru dari biaya bulanan, gitu kan. Jadi berapa yang perlu diinvestasi setiap bulannya sehingga pria tersebut bisa pensiun sampai berusia 75 tahun, gitu kan. Masih ada lagi nih dari sini, masih ada lagi ke belakangnya. Jadi nggak cuma 105 juta yang kita siapin Bapak Ibu. Itu akan menjadi PR kita. Gitu. Yuk kita hitung sama-sama nih. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu apakah masih fokus atau sudah mulai lelah atau udah mulai kaget? Monggo silahkan lanjut. Kalau udah siap, kita mohon diketik lalalala. Ya, masih siap. Gaspol ya. Oke. Ada yang bilang mulai ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap sih memang, tapi pilihannya kita tahu. Pilihannya kita tahu sekarang atau kita tahu entar gitu. Mendingan sekarang ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita mulai menghitung kebutuhan pensiun. Tarik napas dulu ya Bapak Ibu. Oke. Misalkan nih usia hari ini 30 juta, 30 juta, udah main juta-juta aja nih saya. Sorry. 30 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian pengen pensiun usia berapa? Usia 55. Oke, berarti kita masih punya waktu berapa nih? Masih punya waktu 25 tahun untuk melakukan persiapan pensiun. Gitu. Terus inilah poin nomor 4 inilah yang menjawab pertanyaan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua berkali-kali dari tadi. Berapa biaya pensiun hari ini? Berapa biaya pensiun hari ini? Kemudian dikalikan dengan 12, karena saya menghitungnya biaya tahunan. Kalau misalkan biaya hidup pensiun saat ini adalah 10 juta, kita setahunkan ya 120 juta. Berarti saya yang masih umur 30 tahun ini, kalau misalkan pensiun itu cuma butuh 120 juta setahun. Nanti berapa ya dengan asumsi kenaikan biaya inflasi 7%? Nah, ini biaya masa depan, future value, ketika kita umur 55, kebutuhan pensiun kita itu adalah 651 juta. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Wah, cuma 650 juta, cincai lah gitu kan. Saya udah punya aset nih gitu kan, udah punya kos-kosan, kontrakan 10 pintu gitu. Jangan sedih.
651 juta ini hanya untuk kebutuhan usia 55. Nah, tadi kan saya pernah tanya, sampai usia berapa harapan hidup Bapak Ibu teman-teman semua? Kalau sampai 100 tahun ya berarti dari 55 masih ada 45 tahun lagi yang masih harus kita biayai, harus kita siapkan biayanya. Oke. Saya ngambil usia harapan hidup itu kok nggak keluar sebentar ya teman-teman ya. Nah. Oh, ini urutannya, sorry. Nah, jadi saya bilang tadi ini 651 juta ini kebutuhan tahun pertama saja. Kalau kita ini saya ambil usia harapan hidup sampai 75 ya Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita hitung nih sampai ke belakang gitu kan, kebutuhan pensiun kita itu adalah 9,9 M Bapak Ibu. Panik gak? Panik gak? Panik gak nih? Wow gitu kan. Tuh. Bu Santi bilang belum biaya-biaya lain ya. Iya betul. Surprise. Nah, kok bisa jadi gede banget? Jadi 9,9 M, mulai panik nih Bu Santi, mulai panik nih gitu. Dari mana itu angka 9,9%? Ya kita hitung gitu, kita hitung di sini. Kita hitung di sini ya teman-teman. Berapa jumlah yang perlu ada di awal masa pensiun agar cukup membiayai hidup setara 10 juta sampai 20 tahun mendatang. Dari tadi kan dari tabel hijau ke kiri ini tadi kan 55. Dari tabel hijau ke kanan ini kita sampai RIP. Tadi Bapak siapa yang bilang sampai RIP gitu. Kita masih punya waktu 20 tahun yang harus kita biayai. Ya kita hitunglah Bapak Ibu gitu dari sini, dari angka ini. Gitu. Jadi kebutuhan tahun pertama itu 650 juta. Kemudian kebutuhan berikutnya berapa sampailah kita pada angka 9,9 M itu. Kok 9,9 M? Jadi 9,9 M itu harus kita punya nanti kita investasikan di instrumen investasi yang memiliki imbal hasil 10%. Kenapa kok 10% gitu? Kan kita harus simpen di instrumen investasi yang lebih tinggi dari inflasi. Jadi kita masih punya 3% bagi hasil yang bisa kita pakai untuk biaya hidup kita saat pensiun nanti. Setara 10 juta gitu. Kalau sekarang 10 juta ya nanti 105 juta. Nanti di sini diambil 105 juta. Naik lagi jadi berapa? Gitu Bapak Ibu. Jadi 9,9 M-nya itu ya untuk mencukupi semua kebutuhan hidup sampai nanti kita 75. Oke. Gimana caranya saya harus dapat 9,9 M? Ada yang udah tahu caranya? Boleh sharing di sini? Ada yang udah tahu caranya, Bapak Ibu? Nah, ini saya kasih clue ya. Jumlah yang perlu disisihkan tiap bulan dengan bagi hasil tertentu untuk mencapai angka 9,9 M itu. Pilihannya kalau misalkan, kan kita masih punya 25 tahun nih Bapak Ibu untuk siap-siap. Misalkan saya mau naruh di bawah bantal deh uangnya gitu. Ya tinggal dibagi aja 9,9 M dibagi 25 dibagi lagi 12. Jadi per bulannya Bapak Ibu saving 33,2 juta. Wow, gede banget ya gitu kan. Ada lagi cara lain. Ada yang namanya keajaiban dunia ke-8 ya, yaitu compounding interest gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus taruh di instrumen investasi yang memberikan imbal hasil gitu. Kalau Bapak Ibu taruh di instrumen investasi yang imbal hasilnya 6%, cuma 14 juta kok yang disimpan. Cuma loh ya gitu kan. Anggaplah Bapak Ibu ini gajinya 100 juta ya, amin gitu kan. Nah, jadi bandingkan. Kalau yang kita taruh di bawah bantal tidak ada imbal hasil, naruhnya 33. Sementara kalau kita simpan di instrumen investasi yang 6% imbal hasilnya, berkurang lagi nih 14 juta. Apalagi yang 12% cuma 5,5 juta Bapak Ibu per bulan. Naruh di mana itu ya? Nanti gitu. Investasi di mana ya? Nanti ada tabelnya, ada grafiknya. Sampai sini Bapak Ibu apakah sudah pusing, masih pusing atau masih seger? Atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh loh, silakan. Chat. Boleh. Nah, baru saya mau bilang, kita tarik nafas dulu. Yuk kita tarik nafas dulu. Memang
Mendadak haus. Emang sih, memang mengagetkan banget gitu ya. Itu. Lanjut nih, Bapak Ibu. Oke, kita pegang di angka 9,9 M ya. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, teman-teman di sini, adakah yang mau saya hitungkan kebutuhan pensiunnya? Yuk, nanti ada hadiahnya loh. Bapak Ibu, ayo. Wah, yang pertama nih, Ivana Dewi Margono. Wah, tadi ini masih milenial nih, kalau nggak salah nih. Mbak Ivana, oke, siap. Mohon diketik di chat. Halo Kak, Yes, Mbak Ivana, salam kenal. salam kenal juga. Oke, kalau boleh tahu nih, Mbak Ivana usia berapa sekarang? 22 jalan 23. Wes, 22 ya. Aku sambil ngitung ya di kalkulator ya. Oke. Terus, Mbak Ivana mau berapa tahun lagi nih pensiunnya? Kalau ditanya kayak gitu bingung selama-lamanya. Mau besok pensiunnya bisa. Sorry, Mbak Ivana kerja? Gimana Kak? Mbak Ivana ini kerja atau pebisnis wirausaha? Kerja Kak. Kerja. Oke, kalau kerja kita ambil rata-rata pensiun usia kerja aja lah ya, 55 ya. Oke, jadi masih punya waktu nih, Mbak Ivana masih punya waktu 33 tahun nih. Itu, 33 tahun lagi nih buat nabung. Masih panjang, tenang. Terus, kalau Mbak Ivana pensiun besok, berapa kebutuhannya kira-kira? Dikira-kira aja. Jadi dikeluarin tuh cicilan-cicilan yang lain-lain. Pokoknya cuma buat makan, asuransi kesehatan, charity, terus entertainment. Dikira-kira aja, nggak perlu tepat banget gitu. Nggak tahu sih Kak, belum kebayang kebutuhan segitunya. Mbak Ivana udah menikah atau masih single? Masih single. Oh, masih single. Biasanya sih begini Mbak, kalau misalkan kita ambil rule of thumb-nya 10 juta atau sepertiga dari penghasilan Mbak gitu. Boleh. Tapi penghasilan saya masih di bawah UMR sih Kak. Nggak apa-apa, disiapin aja dari sekarang. Oke. Berarti kalau sepertiga berapa tuh? Hitung dulu, tunggu. Bentar Kak, kali. Coba. Sebulan sih kurang lebih 1,5 sih ya Kak. Berarti kalau sepertiganya. Oke, 1,5 kita buletin aja jadi 2 juta ya. 2 kali 12 berarti setahun itu 24 juta ya. Ya. Saya bulatkan ke atas, boleh ya? Boleh Kak. Boleh ya. Oke. Kemudian dari usia 55 nih Mbak, angka harapan hidup Mbak berapa? 75, 80? 75 kali ya. 5, berarti 20 ya. Kita anggap yang rule of thumb asumsi umumnya aja. Kemudian hasil investasi ya kita ambil yang 10% ya, 10%. Itu. Oke. Maka dana pensiun yang dibutuhkan sama Mbak Ivana adalah 3,4 M, Mbak. Itu dengan kebutuhan hidup 2 juta ya. 2 juta per bulan. Gitu. Dengan kebutuhan hidup kalau pensiun 2 juta aja, nanti 33 tahun lagi harus udah punya uang 3,4 M, Mbak. Itu. Jadi harus disiapin dari sekarang. Gitu. Thank you loh Mbak Ivana udah mau jadi volunteer hari ini. Nanti untuk hasilnya nanti aku capture tak sharing ke Mbak Ivana gitu. Oke, makasih Kak Leni. Sama-sama Mbak Ivana. Ada yang masih mau juga nanti boleh japri ya Bu Santi, maaf soalnya ini waktunya terbatas, nanti boleh japri ke saya, nanti saya bantu insya Allah. Kita lanjut dulu ya teman-teman, soalnya udah mau jam 5 nih, takutnya nanti waktu saya nggak cukup, belum Q&A. Oke, nah dari yang tadi, angka-angka tadi, yang kita butuhkan 9 miliar itu
saya mau dapat duit dari mana 9 miliar, gaji saya aja cuma berapa sekarang, apa ya harus nabung. Sekarang itu istilahnya kita pahami sama-sama ya teman-teman, investasi gitu ya. Kalau nabung ya cuma naruh uang gitu kan, berapa sih dapat bunganya dari bank gitu. Nah, ini beberapa instrumen investasi. Instrumen investasi itu ibarat kata kendaraan yang kita pilih untuk mencapai tujuan keuangan kita. Misalkan tadi tujuan keuangan kita adalah pensiun ceria tanpa harus membebani anak cucu kita. Gimana sih supaya bisa pensiun ceria? Punya duit 9M gitu. Ya kita harus pilih kendaraan kita. Mau berinvestasi di mana? Di instrumen investasi apa? Konvensional atau syariahkah? Balik lagi ke pilihan teman-teman. Semua bisa jadi juara. Oh enggak, semua bisa dipilih sama teman-teman. Jadi di sini ada beberapa pilihannya disesuaikan dengan profil risiko teman-teman, Bapak Ibu gitu. Apa sih profil risiko itu? Ibarat kata Bapak Ibu kalau misalkan jalan-jalan nih ke Dufan, beraninya naik apa? Kalau saya cuma berani naik komedi putar aja gitu. Jadi yang nggak bikin deg-degan jantung, yaitu berarti profil risiko Bapak Ibu itu masuknya rendah. Jadi sebaiknya instrumen investasinya yang dipilih adalah yang rendah atau sedang. Jadi imbal hasilnya itu tidak naik turun, hampir tetap, nggak bikin deg-degan jantungan tiba-tiba kok duit investasi saya hilang gitu kan. Nah, di sini instrumen investasi yang profil risikonya, tingkat risikonya itu rendah, ada deposito, RDPU, reksadana pasar uang. Ada juga kalau yang sedang ada sukuk atau obligasi, ada juga reksadana pendapatan tetap, ada juga aset yang sudah menghasilkan pasif income, rumah disewakan, kontrakan, kos-kosan. Ada juga di tanah, Bapak Ibu. Orang tua zaman dulu kan, kalau orang tua saya kalau punya uang beli kebun, beli tanah, beli rumah gitu ya. Nah, bisa juga jadi pilihan karena jangka waktu kita ini yang garis horizontal ini, jangka waktu kita pensiun ini masih panjang, apalagi tadi Mbak Ivana masih 33 tahun lagi ya. Wah, itu masih panjang banget gitu kan. Bisa milih tanah, bisa milih emas, bisa milih reksadana campuran gitu kan. Atau kalau misalkan pengen yang tadi tuh di yang tabel tadi ada yang pilihannya 33 juta, 14 juta atau berapa tadi? 5 juta ya. Kalau yang 5 juta berarti saya harus berinvestasi pada kendaraan yang imbal hasilnya tinggi. Ya kalau yang tinggi itu ini nih, Bapak Ibu teman-teman. Ada bisnis, ada saham untuk investasi, ada reksadana saham, ada peer-to-peer lending. Aduh, apa ya itu ya, kok saya nggak ngerti gitu. Tenang, tenang. Itu nanti kalau di juara itu, insya Allah kita banyak banget kelas-kelas yang bisa membantu teman-teman untuk memahami masing-masing investasi yang bisa teman-teman pilih gitu kan. Apa itu reksadana, apa itu sukuk atau obligasi, apa itu peer-to-peer lending gitu kan. Pada intinya at this moment teman-teman harus aware gitu kan, seperti apa sih tingkat risiko kita gitu. Kemudian saya mau milih apa, tapi sebelum memilih teman-teman harus tahu dulu apa yang mau dipilih gitu kan. Tadi kan sudah dihitungkan 9 miliar. Nah, itu tujuan kita nih, big plan-nya gitu. Tinggal pilih kendaraan yang mau dicapai. Lanjut ya. Nah, ini saya kasih gambaran sama teman-teman bahwa saya tuh bingung nih mau investasi. Aduh, kalau mau beli tanah, duitnya juga belum kekumpul banyak. Apalagi misalkan mau beli kos-kosan, ya pengen sih beli kontrakan gitu kan. Syukur-syukur udah ada tabungannya. Tapi kalau misalkan kita dananya masih terbatas, teman-teman boleh kok kalau tadi, wah yang bener aja harus nabung, harus investasi 5 juta per bulan. Wong saya gajinya aja nggak nyampe segitu gitu kan. Gak apa-apa teman-teman, kita mulai aja dari sekarang, dari nilai yang kecil. Jadi zaman sekarang ini udah banyak kok aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berinvestasi meskipun dari nilai yang kecil. Saya kasih contoh di sini Bareksa ya. Ini bukan endorse gitu kan. Jadi Bareksa ini memang institusi yang memang sudah lama ada, tapi ketika pandemi ini semua kan bergerak apa-apa online. Jadi sangat memudahkan kita dengan hanya diam di rumah saja,
kita udah punya investasi nih. Di sini di Bareksa ini kita bisa beli reksadana, kita bisa beli SBN. SBN ini obligasi gitu. Di sini ada pilihannya teman-teman, reksadana ada pasar uang, pendapatan tetap, pendapatan campuran gitu kan. Di masing-masing di masing-masing reksadana ini pun ada jenis-jenisnya lagi nih si manajer investasinya. Ada Sukor Invest Syariah, ada Bahana Dana Liquid, macam-macam. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Ada yang bisa dengan uang 100.000 beli reksadana, ada gitu. Ada yang 1 juta ada. Bahkan kalau yang US dollar itu minimumnya 10.000 US dollar gitu. Tapi ya balik lagi ke cash flow teman-teman saat ini gitu. Jangan juga memaksakan, saya mau nyiapin uang pensiun nih gitu. Tapi sekarang nggak makan, ya jangan begitu juga ya teman-teman Bapak Ibu gitu. Nah, dari masing-masing jenis reksadana ini kita harus pahami nih pergerakannya nih, grafik pergerakannya ini. Si grafik pergerakannya ini kayak apa nih harga per unitnya kita harus tahu gitu kan. Ini dalam 5 hari meningkat atau tidak, 1 tahun, 5 tahun, itu nanti ada semua datanya di sini. Tapi ingat ya Bapak Ibu teman-teman, kalau besok nih Bapak Ibu beli reksadana 100.000 kah atau 10.000 US dollar, nggak usah dilihatin tiap hari Bapak Ibu, capek. Karena kan naik turun ya gitu. Ini hanya sebagai pegangan kita aja gitu. Tetap harus direview apakah itu bulanankah, tahunankah, tapi ya kalau setiap hari mah juga nanti deg-degan yang ada. Oh, kok turun sih dari 100.000 jadi 99.999. Nah, itu nanti teman-teman harus paham naik turunnya pasar. Oke. Jelaskah teman-teman? Ini dari Bareksa ya. Ada lagi, saya mah keren, saya mau investasi US dollar gitu kan. Saya mau invest di saham-saham Amerika gitu. Bisa loh teman-teman, saat ini tuh ada aplikasi yang namanya GoTrade. Sekali lagi saya bukan endorse, saya hanya memberikan simulasi sama teman-teman kendaraan investasi apa yang bisa kita pakai gitu. Jadi kita bisa berinvestasi di pasar saham Amerika itu dengan hanya $1 teman-teman. $1 itu kan berarti 14.500 lah ya, let's say sekarang gitu. Kita bisa milih nih saham-saham yang kita tahu, perusahaan-perusahaan yang kita tahu gitu kan. Atau di sini di GoTrade Bapak Ibu juga bisa pilih saham-saham yang syariah gitu. Itu ada. Jadi memang sudah disahkan oleh institusi-institusi keuangan tertentu di sana gitu di Amerika. Jadi kalau GoTrade ini kalau ditanya, ini udah izin OJK belum? Ya belum, kan kalau GoTrade ini pagernya itu institusi yang memberikan izinnya itu di sana di Amerika gitu. Di Bursa Efek Amerika dia sudah memberikan izin gitu kan untuk GoTrade ini untuk mengumpulkan dana investasi kita. Jadi kita bisa lihat nih, kita mau beli saham Google, terus atau kita mau beli saham Zoom nih yang kita pakai sehari-hari deh, yang kita tahu aja gitu. Kalau ibu-ibu yang suka tas bermerek itu ada sahamnya Michael Kors itu ada. Atau kalau bapak-bapak yang suka misalkan olahraga gitu saham Nike itu ada. Under Armour itu ada gitu kan. Terus kita bisa lihat lagi ini grafiknya tadi. Grafiknya itu kita bisa lihat 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun atau all ini dari sepanjang kita mulai berinvestasi sampai sekarang. Jadi, nah ini nih contoh grafiknya gitu, yang nggak juga kayak Bitcoin sih jadi to the moon gitu. Cuma ya lumayan lah. Ini saya 1 minggu aja naiknya, cut gitu. Oke, jadi setidaknya wawasan Bapak Ibu itu terbuka. Oh iya, sekarang bisa beli reksadana pakai Bareksa. Kalau dulu zaman dulu kan harus datang ke kantor Bareksanya, harus datang misalkan ke kantor multi finance gitu kan. Kalau sekarang semua ada di tangan Anda gitu, semua ada di tangan teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini yang paling contekan yang paling penting yang membungkus semuanya adalah KISS. Keep it simple, sweetheart. Jadi Bapak Ibu tuh jangan mikir, tadi 9 miliar, gile, dapat duit dari mana tuh 9 miliar gitu. Tenang Bapak Ibu. Yang penting kalau yang Bapak-bapak cium tangan istrinya, tenang sayang, saya akan menyiapkan semuanya. Kita bikin simple semuanya gitu. Kenapa harus kita bikin simple? Nah sebenarnya saya kasih kisi-kisi nih sama teman-teman. KISS itu adalah singkatan. Jadi yang pertama supaya teman-teman ingat,
K-nya itu adalah ketahui rencana pensiun kita. Jadi yang tadi ya, yang pertama, mau gimana sih saya nanti pensiun. Kemudian yang kedua, hitung berapa dana pensiun yang dibutuhkan dan berapa yang harus diinvestasikan secara rutin dari sekarang gitu. Kemudian S-nya, sisihkan dananya dari sekarang selagi kita masih produktif gitu. Kalau misalkan nanti mulai nyisihinnya udah tua, ya udah nggak kerja, mau disisihin dari mana gitu. Kemudian S-nya, siapkan proteksi kesehatan dari sekarang selagi kita sehat. Kenapa? Karena kalau nanti sudah mulai ada keluhan-keluhan seperti yang 40% something tadi, itu akan agak sulit ya mulai membuka proteksi kesehatan. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi keep it simple aja, bawa asik aja gitu bahwa Oke, suatu hari kita mau pensiun. Oke, saya terima, saya sadari gitu kan. Yuk kita siapin dari sekarang. Tapi dari mana ya, gimana ya tadi ngitungnya itu? Mau ngitung dapat 9 miliarnya itu, terus pakai instrumen apa gitu. Di Juara semuanya kita bikin simple ya teman-teman Bapak Ibu. Ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan sekarang mau taruh di reksadana, ini ada mini kelas reksadana. Terus kalau misalkan mau nambah alternatif income nih, boro-boro buat investasi, buat hidup saya aja kurang gitu kan, berarti kan harus ada tambahan income. Bapak Ibu bisa nih ambil kelas alternatif income. Kemudian ya boro-boro saya mau nyimpen uang saya habis buat bayar utang, nah Bapak Ibu bisa ikut, teman-teman bisa ikut di kelas rapid financial check up gitu. Nggak cuma kesehatan badan aja Bapak Ibu yang dicek, tapi ada juga kesehatan keuangan, kesehatan kantong gitu kan. Terus untuk teman-teman yang masih muda banget, aduh gimana sih saya pengen punya rumah gitu kan. Kan tadi kendaraan yang bisa kita pilih salah satunya adalah dengan properti. Berarti kan gimana sih caranya saya bisa punya rumah sebelum umur saya 40. Ada cara-caranya. Kemudian terkait proteksi kesehatan, ada yang ini optimizing existing unit link product. Kemudian ada juga kalau mau beli saham Nike misalkan, kita harus tahu juga saham Nike itu seperti apa perusahaannya. Misalkan mau beli saham Telkom gitu kan. Ini saya sebut nama bukan mengendorse ya, maaf Bapak Ibu ya. Ini yang muncul comes up di pikiran saya aja. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah listing, Bapak Ibu bisa beli sahamnya. Bapak Ibu harus tahu, teman-teman harus tahu company yang kita beli sahamnya itu seperti apa. Ini ada juga gitu cara membaca laporan keuangan baik perusahaan, kemudian cara memilih perusahaan asuransi dari perusahaan keuangannya gitu. Itu nanti ada kelasnya di Juara. Itu. Kemudian satu lagi nih cheat sheet-nya. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu bingung dapat angka 9 miliar itu dari mana? Yuk kita install aja aplikasi Juara, teman-teman. Di situ ada kok poin-poin yang menjadi tujuan keuangan Bapak Ibu atau teman-teman gitu. Tujuan keuangan kita nih nanti pendidikan anak, dana pensiun. Hari ini kita berbicara tentang dana pensiun, tinggal diklik aja nanti dana pensiun. Di situ nanti teman-teman tinggal masukin umur, kemudian kebutuhan biaya hidup pada saat pensiun berapa lama lagi teman-teman akan pensiun, tinggal diklik aja nanti keluar angka yang 9 miliar itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu install kalkulator apa-apalah daripada salah ya, mendingan install aplikasi Juara aja ini tinggal masukin gitu. Nanti kalau misalkan habis diinstal, dimasukin kebutuhan dananya keluar jebret 9M, nanti ada angka yang tadi kebutuhan investasinya bulanan berapa akan muncul di situ. Tapi masih nggak ngerti ini gimana ya, boleh nanti dikonsultasikan. Jadi pilih financial planner. Bapak Ibu di sini ada, saya juga boleh gitu kan, atau ada Mbak Rita, Mbak Nuy, Pak Randy, ada juga teman-teman Mas Randy, Mbak Rahma juga ada di sini. Cuma kalau saya tampilin di sini semua nggak cukup teman-teman Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini saya crop beberapa aja gitu. Jadi keep it simple, sweetheart. Jadi bawa aja sederhana Bapak Ibu gitu. Nggak usah juga dibikin pusing. Setidaknya mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa menyadarkan Bapak Ibu bagaimana caranya menyiapkan dana pensiun teman-teman semua gitu. Karena semuanya itu harus dimulai dari sekarang. Rencanakan, raih tujuan keuanganmu, rencanakan dan mulai dari sekarang. Karena semua bisa jadi juara. Oke,
Mungkin itu saja Bang Adri, Mbak Rahma, teman-teman semua yang saya sampaikan hari ini. Kalau misalkan masih ada yang nggak jelas, atau ke skip, atau terlewat, atau kurang jelas, boleh nanti di japri ke saya atau Q&A, lewat Q&A. Saya kembalikan mic-nya kepada Bang Adri dan Mbak Rahma. Silahkan. Terima kasih Kakak Leni, seru banget ya, nggak berasa loh materinya seru, saya aja sampai terkesima dan juga pesertanya seru ya, Bang Adri ya aktif gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya kali ini ya untuk pensiun, teman-teman juara nggak usah pusing karena tadi udah tahu nih kan, oh ternyata pensiun tuh seperti ini ya. Nggak usah pusing dengan angka 9 miliarnya karena kita bisa pensiun dengan ceria dimulai dari sekarang ya kali ini ya dipersiapkan. Oke, jadi kali ini ada yang bertanya nih Kak. Ya Bang Adri ya, kita langsung bacain aja ya Bang ya. Ya ada satu pertanyaan nih buat Mbak Leni ya. Jadi pertanyaan, jika usia sudah mendekati pensiun, tidak punya investasi, apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko hidup? Oke. Kalau misalkan usianya sudah mendekati pensiun dan tidak punya investasi, yang dilakukan untuk meminimalkan risiko hidup adalah memproyeksikan biaya hidup yang diutamakan yang penting-penting saja, Bapak Ibu gitu kan. Jadi kalau misalkan dana yang ada sekarang ini ya asal cukup aja gitu buat biaya hidup kita sehari-hari gitu. Dan harus men-setting gaya hidup yang standar gitu. Maksud saya gini, sebenarnya yang mahal itu kan gaya hidup ya Bapak Ibu, bukan biaya hidup gitu kan. Jadi kalau misalkan, aduh tiba-tiba udah mau pensiun nih, aduh baru sadar gitu. Jadi ya pilihannya menurunkan gaya hidup atau mulai mencoba berinvestasi. Tidak apa-apa Pak. Jadi mendekati pensiun, jadi kan ibarat kata posisi kita sudah mendekati tabel yang hijau tadi, gitu. Dari tabel yang hijau tadi ke kanan kan masih ada yang harus kita biayai. Nah, mulailah mengatur pendapatan teman-teman gitu. Dari yang kita dapat itu kita sisihkan sedikit-sedikit di instrumen-instrumen investasi yang mulai memberikan imbal hasil yang bisa kita tarik nih untuk membiayai biaya hidup kita gitu. Jadi ya jangan khawatir juga karena memang kita percaya rezeki itu sudah diatur sama oleh Allah gitu kan. Itu selama kita masih ada umur, kita masih punya rezeki. Jangan khawatir. Mulai aja investasi mau di umur berapapun gitu. Yang penting cukup untuk hidup kita, biaya hidup ya, bukan gaya hidup gitu. Oke, mungkin itu Bang Adri jawaban saya gitu. Tidak ada masalah, mau udah mendekati pensiun tapi nggak punya investasi juga, ya hayu kita mulai dari sekarang gitu. Kalau kita nggak investasi, terus besok mau dibiayain dari mana gitu. Begitu Bang Adri. Adakah yang lain lagi? Biaya hidup ya, bukan gaya hidup ya Mbak. Betul. Nih. Itu gaya hidup. Sebentar. Mbak Santi nih ada nih Bang Adri, aku bacain ya. Usia sudah mendekati pensiun, asuransi dari kantor. Oke, aman, mau hidup di desa aja. Anak-anak cuma dikasih warisan rumah dan tanah. Menurut Kak Leni, ini potensi beresiko nggak ya? Karena asuransi kantor kan terbatas. Kasus klien saya nih, gitu kan. Jadi gini Mbak Santi, kalau misalkan kita sudah punya, saya mau jawab dulu dari yang asuransi ya, gitu kan. Asuransi kantor kan terbatas, betul. Jadi yuk kita buka lagi polisnya, kita buka lagi polisnya, mengcover apa sajakah polis dari kantor itu, apakah cukup gitu, apakah cukup mengcover kebutuhan kita gitu. Itu yang harus kita ketahui Mbak Santi. Terus kemudian anak-anak hanya diwariskan rumah atau tanah. Oh, udah alhamdulillah banget Mas Santi itu. Masih bisa mewariskan sesuatu ke anak-anak itu udah bagus banget gitu kan. Karena ada legacy yang kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Ya, kalaupun nanti cukup atau tidak cukup, giliran Mbak Santi memberikan edukasi kepada teman-teman. Nih, Dek, Kak gitu. Ini warisan dari mama, papa, gunakan dengan baik ya gitu.
pada saatnya nanti kalau anak-anak Mbak sekarang masih kecil, suatu hari ketika anak Mbak udah besar, si tanah atau properti itu nanti kan bisa dijual dan bisa menghidupi anak-anak Mbak gitu, seperti itu. Tapi Mbaknya sendiri harus mempersiapkan biaya kita gitu, biaya kita dari sekarang. Gitu. Balik lagi ke biaya hidup ya, biaya hidup yang diperhitungkan, bukan gaya hidup ya Bapak Ibu gitu. Oke, sudah terjawab ya untuk jadi yang disiapkan itu adalah biaya hidup ya Mbak ya. Bener, bukan biaya pamer. Ini ada yang raise hand, Pak Ray. Silahkan, boleh diketik di Q&A ya Pak. Pak Ray. Untuk pertanyaannya atau boleh di chat. Tuh, terus kali ini sebetulnya tuh mungkin banyak yang bertanya kayak tadi pertanyaan sebenarnya kapan sih mulai kita tuh harus mempersiapkan dana pensiun seperti tadi kan ada yang Mbak Ivana ya 22 tahun. Kemudian tadi ada yang bertanya juga sudah mendekati masa pensiun. Nah, sebetulnya waktu yang ideal tuh kapan sih kali ini nyiapin dana pensiun? Nah, kalau idealnya nyiapin dana pensiun itu ya dari sekarang, Mbak Rahma gitu. Asal kita harus tahu kita mau pensiunnya kapan gitu. Mau pensiun besok juga boleh kalau kita udah punya simpanan mah gitu. Tapi kalau belum punya ya bolehlah dipikir-pikir lagi nanti kita mau pensiunnya kapan. Tapi kalau disiapin sih harus dari sekarang. Mau berapapun itu besarannya. Kayak tadi Mbak Santi nanya dari 10.000 bisa nggak? Bisa kok. Kalau yang di Bareksa atau aplikasi-aplikasi lain itu ada yang bisa mulai dari nominal kecil gitu. Jadi ya siapin aja dari sekarang. Cuma memang kan yang jadi tanda tanya besar adalah berapa sih kebutuhan kita nanti itu yang banyak orang yang tidak sadar. Jadi santai-santai weh gitu. Ya gimana nanti aja pensiun mah. Udah ada ini dari kantor gitu kan. Banyakannya tuh itu nggak sadar gitu. Jadi better ya kita siapin aja dari sekarang. Oke, jadi mungkin kalau yang udah punya pensiun dari kantor bisa dicek-cek lagi ya Mbak ya, DPLK-nya berapa, kemudian jaminan sosialnya berapa, lalu nanti kebutuhannya berapa. Nah, kalian nanti mungkin teman-teman juara bisa download aplikasi tadi ya, yang seperti Bang Adri, saya sudah info, download aplikasi juara, nanti bisa dihitung kebutuhannya berapa, misalnya 5 miliar. Nah, nanti silakan tuh dikurangi ya Mbak Lini ya dari hasil dikurangi dari dana pensiun yang sudah ada gitu. Nah, kemudian gimana sih cara nyiapinnya? Nah, ini bisa nih pakai reksadana, salah satu alat untuk pensiun ya. Ya, ini reksadana ini jadi salah satu kendaraan yang bisa kita pilih ya, Bapak Ibu teman-teman buat menyiapkan dana pensiun kita dari sekarang. Tapi kan tadi saya bilang, please ketahui dulu instrumen investasi yang Bapak Ibu pilih sebelum memasukkan dana uang yang Bapak Ibu punya gitu. Jadi jangan kayak kan sekarang nih lagi rame Bitcoin lah gitu kan, atau yuk beli saham gitu. Tapi banyak yang nggak tahu gitu reksadana itu apa ya, belinya kayak gimana ya, dan banyak yang pinginnya instan gitu. Jadi kayak saya ada gabung di salah satu Telegram aplikasi online untuk membeli reksadana. Jadi baru investasi hari ini terus tiba-tiba besok turun, bilangnya begini, kok investasi saya turun ya gitu. Lah berarti kan belum tahu dia beli reksadana itu barangnya apa. Sama aja kayak kita beli di pasar gitu, beli makanan atau sayuran gitu di pasar, maklum lah emak-emak gitu. Saya mau beli sayuran gitu kan. Sayuran ini manfaatnya buat apa? Buat dimasak apa? Jangan sampai begitu gitu. Saya beli itu buat apa? Saya nggak tahu. Jadi better sih karena juara ini sangat-sangat memfasilitasi Bapak Ibu untuk membantu persiapan kebutuhan keuangan, tujuan keuangan. Yuk kita belajar sama-sama gitu. Pilihannya banyak banget, nggak cuma reksadana, ada juga buat obligasi, ada juga belajar yang lain gitu. Jadi yuk kita mulai dari sekarang. Intinya sih itu sih. Oke, untuk teman-teman yang tadi mau menyiapkan alat
kendaraan untuk mencapai tujuan pensiunnya bisa ikuti mini kelas kita ya, webinar mengenal reksadana itu ada di tanggal 3 Juli dan 4 Juli, ada 2 hari ya. Yes. Untuk linknya nanti saya send di chat ya para juara. Ya, oke. Sama satu lagi Mbak Rahma, tadi kan Mbak Ivana udah jadi volunteer ya untuk berinteraksi. Nanti aku kasih itu Mbak, satu free tiket mini kelas. Silahkan Mbak Ivana mau pilih kelas yang mana gitu. Keren. Nanti kita lanjut di chat ya Mbak Ivana atau lewat email gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih nggak sama Kak Leni nih, mumpung Kak Leni masih open class. Betul. Seru ya Mbak Leni ya untuk pensiun ini ya. Kadang kita nggak kepikiran gitu mau pensiun kapan, berapa lama lagi. Betul. Karena banyak yang tadi yang poin pertama, slide ketiga tadi saya bilang, saya gimana nantilah, saya masih muda, pensiunnya juga masih lama gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Perusahaan kita masih ada apa enggak gitu kan besok. Tiba-tiba kita nggak punya pekerjaan kan, wah bahaya juga. Itu Mbak Rahma. Setelah mendengar papasan dari Mbak Leni ini, kita mulai sadar ya Mbak Leni ya. Kalau dulu cuek, jadi sekarang mulai kepikiran berapa sih yang perlu dipersiapkan ya, instrumennya apa gitu. Yang paling penting sih tetap tadi ya, keep it simple gitu ya. Ya betul, keep it simple. Jadi dibawa pusing juga jangan gitu, apalagi sekarang ya kalau stres itu aduh imunitas tubuh turun gitu. Jadi bawa simpel aja teman-teman Bapak Ibu gitu. Emang sih gede banget wow gitu 9 miliar, tapi insya Allah kita bisa mulai dari sekarang gitu Bapak Ibu. Dan di juara kita memfasilitasi juga ya teman-teman untuk bagian tadi tentang investasi ya, jadi nanti bisa ikuti juga kelasnya reksadana ya Mbak Leni ya. Tadi kan di tanggal 3 itu kan bagaimana menggunakan reksadana sesuai dengan tujuan keuangan gitu. Ya, nanti di sana akan diajarkan memilih reksadana sesuai nanti dengan tujuan keuangan kita, profil resiko kita. Jadi it simple itu bisa jalan ya. Benar-benar gitu, tetap happy. Jadi kita jadi supaya tetap happy ya dibawa simple aja gitu Mas Adri gitu. Jadi ya supaya ceria, imunitas tubuh tetap terjaga ya kita pakai aplikasi-aplikasi yang sudah ada aja gitu. Enggak cuma juara ya teman-teman Bapak Ibu, tapi kan kita juga punya yang tadi sudah saya share, Bareksaka, Gotredka, atau misalkan kalau mau beli emas kan pilihannya ada emas fisik atau emas online. Terus kalau misalkan teman-teman mau pilih instrumen-instrumen yang syariah itu juga kan sekarang sudah banyak kayak Pegadaian Syariah gitu kan, terus asuransi syariah gitu yang memang sudah ada obligasi syariah yang sudah ada pakem-pakemnya dari MUI gitu. Jadi ya semua dunia ada di tangan kita gitu. Tinggal kitanya mau belajar apa enggak gitu. Mumpung nih lagi pandemi kayak gini, wah banyak banget nih yang bisa kita lakukan supaya tetap produktif dari rumah gitu. Nah ini ada Mbak Rahma sudah share ya Bapak Ibu link untuk kelas reksadana. Itu. Oke, untuk link reksadanya sudah di-share ya teman-teman ya. Kemudian untuk Mbak Cherry, untuk materi presentasi itu biasanya kita suka share Mbak di bukan materi presentasinya sih, tapi yang seperti tadi Mbak Leni share itu ada di IG-nya juara. Pantengin aja IG-nya juara, kita sering share-share materi-materi tentang perencanaan keuangan Mbak. Gitu ya. Ada lagi mungkin kali ini yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acaranya? Oke, mungkin itu aja Mbak Rahma, Bang Adri, teman-teman, Bapak Ibu semua. Yang pasti sih, pertama saya minta maaf kalau materi saya masih banyak kekurangan, penyampaian saya masih banyak kekurangan, gitu. Kekurangan itu milik saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerimanya. Yang kedua, kalau misalkan saya ucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman, semangatnya teman-teman, Bapak Ibu udah mengikuti webinar ini gitu ya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Itu aja sih. Oh, sama yang ketiga, kalau misalkan masih ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya
saya open gitu buat teman-teman. Itu aja sih Mbak Rahma, Bang Adri. Oke, terima kasih Kak Leni, teman-teman semua yang sudah Terima kasih banyak semua. hadir. Mungkin segitu aja ya Bang Adri ya untuk dari kami. Semoga materinya bermanfaat. Kemudian kalau mau update tentang perencana keuangan bisa download aplikasi Juara. Kemudian bisa dipilih nanti ngobrol-ngobrol sama para FA Juara, bisa di Telegram atau di DM Instagram. Ya, Bang Adri? Di grup Telegram Juara juga biasanya kan suka ada sharing-sharing materi tuh. Atau kalau misalkan tiba-tiba saya lagi mau nanya ini, ya monggo silahkan saja. Kalau keingetan Mbak Leni bisa mention di Telegram ya, ini bisa nanya. Jadi bisa lanjut silaturahminya di grup-grup Juara. Betul. Itu. Ya, kali ini webinar kita hanya tentang dana pensiun, padahal kan tujuan keuangan itu banyak, belum dana pendidikan, belum membahas biaya hidup. Tadi ada tuh, itu mah belum buat biaya hidup gitu. Banyak deh pokoknya. Yang penting sih asal kitanya mau belajar ya Bang Adri ya. Ya, benar. Mendingan tahu dari sekarang ya daripada tahunya terlambat. Oke, pantengin aja ya Mbak ya IG Juara. Mungkin nanti ke depannya kita bisa bikin kelas-kelas free lagi buat teman-teman. Jangan lupa kalau ada kelas free bisa diajak ya teman-temannya yang lain. Ya, betul. Jadi yang pinter banyak gitu ya Mbak ya, semua bisa melek keuangan gitu. Betul. Oke, jadi, terima kasih Mbak Santi. Sama-sama. Mbak Leni ya. Sama-sama Bang Adri. Mbak Rahma pamit ya. Kita tutup saja ya kelasnya ya Bang Adri ya. Terima kasih teman-teman Juara. Jangan lupa di follow IG-nya, YouTube-nya di subscribe. Terima kasih, selamat sore. Semoga semua sehat selalu, semua bisa jadi juara. Semua bisa jadi juara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.